Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama-tama saya mau sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kejari. Alhamdulillah sudah bisa bersama kita dalam rangka memberikan pandangan-pandangan terhadap situasi kebangsaan hari ini terkait dengan COVID-19. Yang kedua ada Pak Kadis Sosial dulu, Pak Maslim. Alhamdulillah juga masih sempat bersama kita dengan tujuan yang sama. Yang saya banggakan abang saya, Kepala Regional PT Pos Wilayah Luraya Toraja dan Enrekang. Terus ada moderator tentang terkait dengan acara talkshow kita pada sore hari ini, Pak Irfan, dan yang mewakili keluarga yang terkena dampak COVID-19, Pak Ismail. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Pak Desa selaku Ketua Abdesi, ya, minta maaf Pak Desa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita masih sempat berkumpul pada sore hari ini dalam rangka membicarakan agenda-agenda kebangsaan, situasi kebangsaan terkait dengan apa yang menjadi narasi bangsa hari ini tentang pandemi 19 yang sangat memberikan dampak terhadap situasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang ada di negara kita, sehingga kami berinisiasi untuk melakukan talkshow seperti ini di daerah-daerah dalam rangka bagaimana kemudian stakeholder yang diundang seperti Ibu Kejari, Pak Kepala Dinas, Kepala Regional Pos, Ketua Abdesi dalam hal ini, beliau yang cukup dekat dengan kepala-kepala desa yang ada di kabupaten ini, tentu secara kemasyarakatan sangat banyak apa yang diketahui tentang kondisi bangsa hari ini khususnya terkait dengan COVID-19. Nah, program yang dilakukan oleh Kemensos, oleh PT Pos dalam hal ini memberikan bantuan sosial tunai ke masyarakat, itu yang kemudian hari ini ingin kita kolaborasikan, bicarakan bersama-sama seperti apa dampaknya, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan yang bapak-bapak, ibu-ibu hari ini tahu di lapangan, itu yang kemudian kita rumuskan dan memberikan pandangan terhadap stakeholder yang menangani terkait pandemi COVID-19 ini, Bu. Jadi ini momentum kolaborasi kita, ya, momentum kolaborasi emosional, gagasan, kemudian melahirkan rumusan-rumusan untuk membenahi keadaan bangsa hari ini. Nah, terkait dengan acara talkshow ini ada moderator yang kita siapkan, orangnya ganteng nih, Pak Irfan. Kebetulan dia tokoh muda lu juga nih, sahabatnya Pak Kepala Abdesi, Bu, ya. Saya kira beliau kita serahkan untuk memandu dan bertanggung jawab terhadap jalannya acara ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada pemirsa Beloka TV yang berada, pada sore hari ini kita berkumpul sesuai dengan pengantar yang disampaikan oleh salah seorang inisiator kegiatan hari ini, Nakanda Awal Kajaren, membahas manfaat bantuan sosial tunai terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kita sudah tahu bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan terakhir, seluruh sektor perekonomian kita itu kemudian jalan di tempat karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah pusat telah menginisiasi untuk menghidupkan, membantu masyarakat melalui bantuan sosial tunai, yang hari ini kita akan bahas dengan menghadirkan narasumber yang berkaitan langsung dengan hal tersebut. Saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Bapak Firman Isem,
Beliau adalah Kepala Regional PT Pos Indonesia membawahi Luhur Raya, Toraja, Toraja Utara dan Nembrekang. Di samping beliau ada Bapak Dr. Bapak Mas Malik SMSI yang merupakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu yang berkaitan langsung atau beririsan langsung dengan program tersebut. Kemudian di sampingnya lagi ada Ibu Erni Veronica Maramba SKM Hum Kejari Luwu yang juga kita hadirkan untuk membahas dari sisi pengawasan. Dan di samping kanan saya Ketua Abdesi yang insya Allah akan dilatih pada tanggal 10 Agustus. Dan insya Allah sebentar kita akan mendengar langsung tanggapan dari perwakilan masyarakat yang terdampak. Sebenarnya kita sebenarnya terdampak Pak, COVID-19 ya. Dan terdampak. Karena saya bilang terdampak, Ibu Kejari 5 bulan Pak baru ketemu keluarganya. Karena dampak COVID itu 3 bulan ya Bu. Oke, mengawali ini saya ingin bertanya langsung kepada Kakanda Firman. Bagusnya saya panggil Kakanda abang atau bro ini Pak? Saya tanya ke Kakanda Firman dulu selaku Kepala PT Pos. Mekanisme penyaluran BSTM itu sebenarnya bagaimana mekanismenya Pak di internal PT Pos dalam hal ini kepada masyarakat? Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Kejari, kemudian Pak Kadis, Ketua Asosiasi Desa ya, Kepala Desa, kemudian membawa acara ya. Baik, sebelumnya sedikit saya menyampaikan tentang tugas dan jabatan saya, karena jangan sampai nanti ada yang takutnya nanti di luar sana, oh kok ada yang tadi seperti kepala regional ya, karena di kepala regional di kami itu berkedudukan di Makassar. Jadi sebutan mungkin di instansi pemerintah adalah Kanwil seperti itu ya, jadi setingkat dengan kami. Saya hanya kepala kantor pos pemeriksa. Jadi saya kepala kantor pemeriksa yang membawahi Luhur Raya dan Toraja Raya. Jadi mulai dari Belokas ini sampai Surwato dan Nipali dan Ratipau itu hanya sebagai mitra dari Kemensos atau mitra dari Dinas Sosial di kabupaten kota. Jadi skala protap dan aturan yang disampaikan atau yang mana di sini wajib atau tidak wajib mendapatkan BST, salah satunya adalah benar-benar penerima KPM ini benar-benar yang menerima bantuan adalah benar-benar orangnya berdasarkan by name by address ya. Jadi di kami ada by name by address. Nah mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadis, karena by name by address ini adalah milik dari Kemensos atau Dinas Sosial. Jadi data itu kami data yang sudah benar-benar yang kami terima, yang sudah diperiksa atau sudah dilulus dari segala hal-hal yang mungkin yang masuk di wilayah bahan pemeriksaan dari Kemensos. Jadi yang kami terima adalah sudah barang data by name by address yang sudah ada. Jadi kami hanya menyampaikan dan menyalurkan ke penerima KPM yang sesuai dengan data. Bayar ya? Ya, sebagai juru bayar, seperti itu mungkin. Jadi kami nyalurkan seperti itu. Jadi by name by address yang kami terima, kami sebelum kami sampaikan ke masyarakat, kami harus koordinasi dulu dengan Dinas Sosial. By name by address ini apakah sudah bisa kami sampaikan ke masyarakat melalui
aparat desa, mulai dari atau di Pemda, mulai dari kecamatan, kelurahan sampai di desa, atau bagaimana? Nah, setelah lulus dari pengecekan, baru kami melakukan yang namanya schedule jadwal. Jadwal itulah yang kami sampaikan ke aparat pemerintah setempat sampai ke desa. Nah, nanti jadwal itulah yang kami sampaikan. Jika ada permohonan penyampaian bahwa jadwalnya bisa dimajukan, dimundurkan, itu bisa kami disampaikan. Jadi kami atur ulang seperti itu. Jadi benar-benar kami fokus dengan jadwal dan koordinasi. Ini dua hal yang penting. Kenapa harus ada jadwal dan koordinasi? Karena benar-benar supaya warga itu bisa hadir pada saat jadwal pembayaran di desanya. Itu. Kami pun membayar untuk khusus yang di Lu ini, pembayarannya itu kami lakukan di kecamatan, kelurahan atau desa. Nanti mau bayar Pak ya? Ya, jadi mobile. Jadi seperti itu. Jadi itulah mekanisme yang kami lakukan karena kita ingin mencapai bahwa kita bisa langsung ke end user, ke penerima, kemudian bisa bertatap muka, kemudian kita mengecek sesuai dengan identitas, karena memang kami persyaratkan adalah KTP asli dan KK asli yang harus dilampirkan untuk kita cocokkan dengan data. Itu seperti itu. Terima kasih. Berarti sumber data itu berasal dari Kementerian Sosial yang telah melalui proses verifikasi. Betul. Khusus di Dinas Sosial Pak, ini karena kita punya banyak skema bantuan terkait dengan COVID-19, khusus untuk BST Pak Kadis, ada berapa jumlah penerima di Kabupaten Luwu? Kemudian bagaimana dengan proses verifikasi nama seperti yang disampaikan tadi oleh pihak pos, bahwa tetap ada koordinasi dengan pihak Dinas Sosial. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kejari Luwu, yang saya hormati Kepala PT Pos Palopo, saya hormati adinda saya Ketua FDC Luwu, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ingin sampaikan bahwa jumlah penerima bantuan sosial tunai untuk Kabupaten Luwu tanpa COVID itu berkisar 23.000 lebih. 23.000 lebih ini itu disalurkan oleh PT Pos Indonesia itu sebanyak 18.000 lebih. Kemudian ada di BRI sebanyak 3.000 lebih dan ada di BNI sebanyak 400 lebih. Jadi jumlah seluruhnya itu adalah 23.000 lebih. Dari 23.000 lebih itu terdapat ada 20.000 lebih itu berada di dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu ada 20.000 lebih. 3.000 lebih itu non DTKS ya, karena kemarin juga setelah disampaikan ke kami by name by address dari DTKS itu sebanyak 20.000 lebih, kita diminta juga untuk mengusulkan dari non DTKS, dan kemarin kita usulkan non DTKS itu dan itu hasilnya ada sekitar 3.000 lebih. Jadi jumlah keseluruhan dari DTKS ditambah non DTKS itu sebanyak 23.000 lebih. Itu yang mungkin yang perlu
saya sampaikan. Kemudian memang di dalam penyaluran ini komunikasi kami dengan PT Pos ini selalu kami jalin dengan baik, ya. Kami bergantian. Kalau bukan kami dinas sosial yang menghubungi PT Pos, maka juga biasa PT Pos yang menghubungi kami untuk menetapkan jadwal penyaluran itu, kapan bisa dilaksanakan dan di mana akan dilaksanakan. Itu semua kami koordinasikan dengan PT Pos. Semua berjalan lancar ini karena kerjasama yang baik yang kami bangun, ya, komunikasi yang baik kami bangun. Kemudian terkait jika ada hal-hal atau kendala-kendala yang dialami di dalam penyaluran ini, ya, ini saya minta kepada PT Pos untuk menyampaikan kendala-kendala itu supaya kita bisa mencari solusi untuk keluar dari kendala itu. Dan ini sudah kami lakukan, ya, terutama penyaluran di daerah-daerah yang zona yang sulit ini, termasuk Bastem Utara, Letimojong. Ini termasuk daerah yang sangat sulit, sehingga ini dikomunikasikan ke kami dan nanti kami dinas sosial mengkomunikasikan kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk senantiasa mempersiapkan diri dan tempat di mana yang paling cocok untuk kita lakukan penyaluran. Saya menyampaikan terima kasih kepada PT Pos Indonesia karena selama ini komunikasi berjalan dengan baik, sehingga penyaluran ini bisa dilakukan dengan baik, dan semua hambatan-hambatan yang ada itu dapat kami selesaikan dengan cara mencari jalan keluar yang paling tepat, ya. Kita tidak boleh merugikan. Dan saya melihat juga bahwa di dalam penyaluran itu, kalau misalnya ada yang sakit, ini juga PT Pos ini juga biasa mengantar ke rumah-rumah orang sakit itu. Dan memang juga kami sepakati kemarin penyaluran untuk wilayah-wilayah yang dekat dengan pelayanan kantor pos itu tetap kita lakukan di kantor pos, namun tetap melaksanakan sesuai dengan protokol yang dilakukan. Ini yang kemudian yang agak jauh ini pos sampai ke sana, dan sebelum pos ke sana kami terlebih dahulu menyampaikan bahwa nanti tanggal sekian hari sekian di tempatnya Pak Desa ini akan dilakukan penyaluran BST. Jadi mohon nanti penerima BST ini dipersiapkan pada waktu yang telah ditentukan. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi ada kolaborasi antara dua stakeholder dalam penyalurannya. Dan dari sisi pengawasan Bu Kejari, karena yang saya tahu Ibu termasuk aktif untuk melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran ini, bahkan pernah dalam sehari kita datangi 5 desa khusus untuk memantau proses penyaluran. Informasi yang bisa dibagi terkait dengan hasil pemantauan di lapangan Bu? Ya, baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak yang saya hormati, ada Pak Kadis Sosial, Ketua Abdesi, Kepala Kantor Pos yang sudah pernah melakukan kerja sama atau MOU sih, kalau MOU ya. Kemudian host dari Birokrat TV, semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Jadi berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tadi oleh host, bagaimana hasil pemantauan yang kami lakukan
kami jawab ke apa yang sudah kami lakukan dalam hal pemantauan tersebut, perlu kami jelaskan terlebih dahulu kenapa sih kejaksaan dalam hal ini Kejari Luwu sampai harus melakukan pemantauan terhadap penyaluran BST tersebut atau bansos tunai Kemensos. Jadi kita tahu bahwa BST tersebut adalah bagian atau merupakan APBN, dan APBN itu adalah keuangan negara. Kemudian dihubungkan dengan tugas dan fungsi kejaksaan, ya tentunya dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dan uang negara atau uang daerah itu termasuk di dalam ranah tipikor. Makanya kami Kejari Luwu baik diminta atau tidak diminta akan melakukan pemantauan. Itu bagian dari suatu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kejari Luwu. Makanya kan seperti yang disampaikan oleh Bang Irfan bahwa pernah kami melakukan pemantauan sampai 5 desa. Kemudian sebelumnya juga waktu sebelum dilakukan penyaluran BLT maupun BST, kami sampai ke beberapa kecamatan ya, kalau tidak salah dapil ya, dapil ada 4 dapil. Nah itu kami keliling satu persatu ke dapil tersebut, mengumpulkan para kepala desa bersama camatnya. Nah hasil pemantauan yang kami lakukan tentunya apa yang dialami oleh di masing-masing lokasi penyaluran BST tersebut, yang memang mereka yang menyatakan. Pertama misalnya permasalahan yang terjadi di dalam ketika itu ya. Nah ini sekarang tinggal di cross check sama Kadinsos apakah permasalahan tersebut sudah teratasi atau tidak. Pertama dari Pak Camat sendiri atau dari kepala desa, beberapa kepala desa menyatakan bahwa di dalam DTKS tersebut masih tercantum namanya pegawai negeri. Pegawai negeri sebagai calon KPM di BST tersebut, ya. Itu masuk datanya di situ. Kemudian orang yang sudah meninggal. Terus ada juga yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut, tapi masih masuk dalam datanya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan oleh Kadinsos kenapa data seperti itu masih masuk. Sedangkan kita tahu bahwa data pada DTKS tersebut, data terpadu kesejahteraan sosial, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan pendataan. Nggak mungkin kan dari Kemensos yang melakukan pendataan. Makanya misalnya itu dilakukan secara periodik, maka hal-hal yang misalnya periodik, saya tidak tahu berapa bulan Pak Kadis periodik seharusnya di dalam ketentuannya, apakah 3 bulan, 6 bulan, 4 tahun. Tetapi dalam kurun waktu tersebut pasti ada perubahan. Atau misalnya di dalam data DTKS tersebut yang sebelumnya memang masuk di dalam data tersebut, kemudian dia berubah statusnya menjadi pegawai negeri kalau itu tidak terupdate, ataupun yang dulunya memang dia masuk dalam data DTKS karena memang dia masih terbatas dalam kondisi perekonomiannya, tapi kalau tidak terupdate tahu-tahunya dia sudah mulai ada peningkatan perekonomian. Nah ini yang seharusnya dilakukan verifikasi dan validasi data tersebut. Ini menjadi penting, dan tentunya Kadinsos itu juga tidak bisa bekerja sendiri, atau Dinsos lah dalam hal ini, Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri, dan itu harus dilakukan mulai dari aparat yang paling misalnya kalau di sini ada RT RW Pak Desa,
RT ada ya, RT ada, mulai dari RT kemudian ke kepala lingkungan atau kepala dusun, barulah kepala desa. Nah itu harus verifikasi dan validasi data itu kemudian kan harus ditetapkan mulai secara berjenjang ya, mulai dari kepala desa disampaikan ke Kadinsos atau ditetapkan oleh daerah dan itu diteruskan ke Mensos. Nah yang paling penting bagi saya hal-hal seperti itu yang harus teratasi karena itu menjadi bagian dari pemantauan kami orang meninggal itu. Nah atau tadi yang pegawai negeri. Kemudian harus ada sinkronisasi data. Jangan sampai ada tumpang tindih dalam pemberian bansos ini, misalnya antara, karena kan tidak boleh tumpang tindih, disyaratkan seperti itu, tidak boleh tumpang tindih, baik yang menerima BLT dana desa tidak boleh lagi menerima beberapa paket bansos tersebut, tidak boleh ada yang tumpang tindih. Nah itu yang mungkin yang paling penting dilakukan. Kemudian orang yang sudah ekonominya bagus, kalau dibilang tadi Bang Irfan bilang semua terdampak pandemi COVID-19, memang terdampak, tapi apakah semua terdampak ekonominya? Kalau masih mampu, nah ini yang dihimbau, harus ada edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Kalau mereka masih mampu, karena memang syaratnya bansos itu pasti terbatas, pasti tidak akan cukup. Nah itu orang-orang yang mampu tidak usah mengambil hak dari orang-orang yang memang secara ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk benar-benar di Kabupaten Luwu hal tersebut yang terus-menerus dari dari aparat di desa tersebut dan Kadinsos, karena seperti yang tadi yang seperti diterangkan oleh kantor pos, mereka memang hanya sekedar membayar, tapi saya tidak tahu nanti kendala apa, masih ada kendala nggak, meskipun itu bayar address itu, tapi masih ada nggak yang maksudnya mengeluh kepada kantor pos, tapi kalau anggota itu sudah diselesaikan di Dinsos itu, begitu Bang Irfan. Jadi kesimpulannya ada dua, edukasi yang penting dan harus muncul kesadaran masyarakat untuk tidak mengambil yang bukan menjadi hak. Nah, kira-kira di tingkat desa apa kendala atau masalah yang sering dihadapi terkait dengan penyaluran bantuan sosial tunai ini Pak Desa? Mungkin bisa mewakili teman-teman kepala desa karena beliau juga ketua desa Kabupaten Luwu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Ibu Kajari Luwu, Pak Kadis Sosial dan Kepala Cabang Pos Palopo ya, serta abang saya Bang Awal Makajaran dan saudara saya Bang Irfan Herudin serta teman-teman semua. Saya hanya ingin sedikit menjelaskan tentang perspektif pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial tunai yang ada di Kabupaten Luwu, dan ini juga menjadi sebuah apresiasi besar terhadap PT Pos dan stakeholder pemerintah serta fungsi pengawasan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu, karena kami ini kan di pemerintah desa itu hidup sungkan mati pun tak mau kalau persoalan penyaluran gitu. Ini kita terbuka saja, serba salah Bu, serba salah. Ini luar biasa karena desa dengan kelurahan itu kita harus ambil berbeda pandangannya. Kelurahan itu dia punya aturan secara vertikal langsung ke pemerintah daerah, sedangkan desa memiliki wilayah otoritas otonom di wilayahnya dengan kebijakan yang desa juga punya sendiri, sehingga memang mengantisipasi kesenjangan sosial di tingkat desa itu cenderung jauh lebih kompleks ketimbang di pemerintahan daerah. Tetapi di sini yang saya apresiasinya adalah peran PT Pos dalam penyaluran. Nah, dengan persentase yang saya baca dalam pemberitaan itu sudah masuk tahap 89,6%
penyaluran dan mudah-mudahan bisa rampung sampai 100%. Sudah 98%, alhamdulillah. Dengan jangkauan-jangkauan yang memang di Kabupaten Luwu ini kita paham, teman-teman kepala desa di sana kan ada desa-desa yang jangkauan wilayahnya itu memang agak susah untuk dijangkau. Nah, terkait persoalan penyaluran BST itu buat saya di pemerintahan desa, buat kami di lingkaran Abdesi itu alhamdulillah sangat memuaskan gitu. Walaupun memang banyak kendala-kendala, ada ketidakpuasan masyarakat di sana, dan itu kita terbuka. Kita tidak boleh juga merasa bahwa oh enggak, semuanya baik-baik aja, enggak gitu. Karena dalam pemerintahan pasti akan ada riak-riak yang memang mewarnai pemerintahan baik di tingkat desa, kelurahan dan sebagainya gitu. Tetapi untuk penyalurannya kami sangat mengapresiasi itu, karena kami menganggap itu sangat membantu masyarakat di tingkat desa. Apalagi pada saat pandemi COVID ini lagi ganas-ganasnya, Bu, itu hampir bisa dibilang wilayah saya saja di Desa Sengat Selatan itu wilayah perkotaan yang hampir aktivitas perekonomiannya tersendat kurang lebih 3 bulan 4 bulan pasca COVID ini mau apa di Kabupaten Luwu. Tingkat ada yang misalkan dari tukang ojek, supir panter, ya, terus kemudian para pedagang-pedagang asongan, terus kemudian para pedagang-pedagang pasar yang hampir bisa dibilang pasca COVID ini mengurungkan diri untuk tidak beraktivitas di luar. Nah, ini luar biasa sekali nih dampak dari virus corona ini. Tetapi dengan adanya bantuan sosial tunai yang disalurkan dari kementerian melalui PT Pos, itu yang diketahui oleh dinas-dinas terkait, itu mampu meredam atau mampu mengurangi beban masyarakat yang ada di desa-desa, terkhusus di Kabupaten Luwu. Nah, ini penting saya sampaikan. Walaupun memang tadi sedikit saya jemput dari Ibu sama Pak Kadis tentang validasi dan verifikasi data untuk penerima bantuan. Nah, ini memang perlu, dan ini saran buat kami dari pemerintahan desa. Kami di pemerintah desa ini lebih senang digunakan untuk melakukan pendataan ulang, karena memang kita sadari betul, dan ini bukan kesalahan dari pemerintah apapun, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain, tidak. Data yang kami gunakan ini dan kami bersepakat adalah data tahun 2015. Data 2015 itu secara otomatis belum tervalidasi ulang. Apakah dia sudah mampu, apakah dia belum mampu, atau apakah dia sudah menjadi orang atau masih masuk kategori masyarakat miskin, kan itu belum. Nah, sehingga usulan kami ke depan, kami untuk memvalidasi data dan memverifikasi kembali nama-nama calon penerima, nggak apa-apa itu berperiode seperti yang Ibu sampaikan, per tahun itu kami sepakat, tinggal dibuatkan tim di pemerintahan desa. Tugas dan fungsinya mereka, gunakan aja aparat-aparat untuk melakukan pendataan setiap tahun itu. Misalkan staf-staf desa di sana tinggal diberikan pelatihan untuk melakukan pendataan, dan dia yang akan bekerja setiap tahun untuk memvalidasi dan memverifikasi kembali nama-nama calon masyarakat miskin, bukan calon penerima ya. Kita berharap tahun depan justru tidak ada lagi calon penerima, tetapi masuk kategori masyarakat miskin ini loh. Karena berapa banyak pun sumbangan yang kita, bantuan yang kita salurkan, ketika memang tidak tepat sasaran tidak akan pernah cukup. Nah, sama dengan halnya yang terjadi ini di BST ini, gitu. Pasti akan banyak. Yang kedua, ketidakpahaman masyarakat bahwa ternyata selain dari misalkan Dinsos, ada PKH, ada BPNT, ada juga bantuan-bantuan lain, Bu. Program sembako dan sebagainya. Ada bantuan dari kejaksaan, ada bantuan dari Polres, ada bantuan dari dinas-dinas yang lain, ada bantuan seperti yang Pak Kadis tadi sampaikan, ada dari BRI, BNI dan sebagainya. Itu kalau bisa dibilang hampir pada saat pandemi COVID-19 ini semua masyarakat itu berlimpah, Bu. Malah sebenarnya saya kadang-kadang iri juga, ini saya kepala desa juga terdampak COVID ini karena refocusing anggaran sampai 38 juta. Iya, cuma ya kayak gitu kira-kira kan.
Tuh, jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk sementara waktu. Jadi memang pada prinsipnya penekanan kami itu pemerintahan desa paling intim itu tekanannya di tingkat desa, sehingga memang yang itu yang solusi yang ingin kami sampaikan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ini Dinsos melakukan verifikasi kembali data masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Luwu. Terima kasih banyak. Ya, Mungkin tambahan Irfan, silakan mungkin ditanggapi oleh Pak Dinsos. Kalau nggak salah memang berdasarkan berita yang kita baca bahwa untuk tahun depan justru memang dari Kemensos mengajukan untuk anggaran untuk verifikasi dan validasi data tersebut sampai ke ada yang tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota ya Pak. Nah, nanti kan tinggal itu. Jadi dari pemerintah pusat saja sudah akan menyalurkan, kemudian entah dari pemerintah daerah mungkin dari Dinsos yang akan mengajukan kalau misalnya itu supaya bisa turun sampai ke desa-desa kualitas. Itu untuk menanggapi Ketua Adis. ya. Jadi kuncinya tadi intinya ada dua hal. Yang pertama yaitu apresiasi, karena dengan adanya bantuan ini masyarakat kita yang tidak mampu menggerakkan perekonomiannya itu bisa terbantu Pak. Itu berkat program DST ini. Kemudian yang kedua yang memang menjadi tanggung jawab bersama itu adalah verifikasi dan validasi ulang data. Nah, di tengah-tengah kita juga ada perwakilan keluarga yang terdampak COVID-19 ini, mewakili keluarga yang terdampak. Sebenarnya apakah memang bantuan ini sedikit meringankan beban keluarga kita di tengah pandemi COVID, di mana mereka tidak bisa beraktivitas ini? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terhormat Ibu Kajari, Pak Kadis Sosial, terus Pak Kepala PT Pos Palopo, kemudian adinda saya Awal Makajaran, Irfan, kemudian Ketua APTC Kabupaten Luwu, Andi Muhammad Arfan Basmi. Semenjak pemerintah mengumumkan stay at home pandemi COVID-19 di bulan April ini, semuanya seluruh struktur ekonomi kerakyatan itu semuanya kolaps. Maksud saya, ya kita tidak bisa beraktivitas, baik itu dari pelaku UKM, tukang ojek yang kemudian tadi disebut Pak Desa, semuanya struktur ekonomi itu hancur berantakan. Nah, dengan adanya inisiatif pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial tentang program Bansos, bantuan sosial tunai bekerjasama dengan PT Pos, saya pikir itu adalah upaya yang perlu kita apresiasi, khususnya masyarakat, karena betul-betul kami merasakan manfaat daripada bantuan sosial tunai itu, khususnya di bulan April, Mei, dan Juni. Itu sangat terasa dampaknya, karena wabah COVID-19 pada saat itu sangat menggila. Dan alhamdulillah fenomena tersebut telah mulai pulih dengan adanya pemerintah mengumumkan tentang persoalan new normal, bagaimana kemudian kita hidup baru. Saya pikir tentu ini adalah upaya yang sekali lagi dari masyarakat sangat mengapresiasi, karena pada saat itu sembako sangat mahal dan bantuan sosial tunai ini itu sangat berpengaruh sangat signifikan terhadap proses kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Luwu. Itu singkat saja. Terima kasih Pak. Yang mari kita sama-sama hadapi wabah ini dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Ini terakhir ke Kepala Kantor Pos. Tadi sudah disebutkan bahwa ini kita juga melakukan pelayanan ke daerah-daerah terpencil. Di Kabupaten Luwu ini masih banyak daerah yang masuk kategori sangat terpencil. Setidaknya ada 4 kecamatan, tapi belum termasuk desa yang berada di wilayah lain. Bagaimana jangkauan pelayanan di daerah-daerah terpencil? Apakah kantor pos langsung melakukan mobile juga ke daerah-daerah terpencil itu, atau bagaimana prosesnya Pak? Oke, makasih. Untuk wilayah daerah terpencil ya, kalau di kami sebutannya klaster 3. Kami sebut klaster 3 adalah sebenarnya
rencana kami pembayaran itu karena dengan daerah yang terpencil butuh biaya operasional yang tinggi. Jadi biasa kami, makanya kita sebut sebagai klaster 3, klaster untuk daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Kebetulan yang di wilayah Kabupaten Luwu itu ada 3 seperti yang disampaikan Pak Kadis, bahwa di Luwu ini ada 3 kecamatan. Yang pertama itu Bastem, Bastem Utara, dan Latimojong. Ya. Kalau yang Walendrang Barat sebenarnya kami masukkan juga klaster 3 kemarin, tapi karena teman-teman di khususnya di kantor cabang Batu Sitanduk personilnya siap, maka kami keluarkan dari klaster 3. Padahal memang itu masuk dalam klaster 3 di awal saya melaporkan ke Kemensos. Karena kan perlu kita tahu bahwa bantuan BST ini adalah bantuan pusat dari Kemensos RI. Jadi wajib kami sampaikan sampai ke end user, walaupun itu memang medannya sangat ekstrim. Jadi kami tetap melakukan pelayanan ke 3 kecamatan tersebut. Jadi kami yang mendatangi langsung ke Kecamatan Bastem, Bastem Utara, dan Latimojong dengan berbagai personil yang harus kami siapkan, karena memang kami harus bawa uang tunai. Jadi kami bawa personil 1 kecamatan 2 personil yang harus mendampingi kami lengkap dengan persenjataan yang siap. Jadi memang kami sudah siapkan. Jadi kami tidak mengambil resiko di jalan, karena memang bukan uang sedikit yang harus kita bawa, tapi bisa miliaran yang harus kita pegang tunai. Jadi memang harus kami kerjasama dengan TNI Polri dalam hal ini untuk pengawalan kami sampai ke desa-desa terpencil. Jangankan desa-desa terpencil, dalam kota pun kami harus butuh pengawalan. Ya, termasuk koordinasi dengan babinsa-babinsa yang ada di setiap desa kecamatan yang ada. Jadi untuk 3 kecamatan itu kami datang ke sana, tapi sebelumnya kami juga terus berkoordinasi dengan dinas sosial, dengan teman-teman TKSK, karena rekan-rekan inilah yang sering bertemu dengan masyarakat. Kemudian kami dari sana kami juga koordinasi dengan camat, sehingga camat memberi jadwal ke kami, terus kami sampaikan lagi ke beliau di Kadis bahwa jadwalnya sekian. Jadi memang benar-benar jadwal dan komunikasi di sini kami gunakan karena untuk masyarakat yang ada di sana benar-benar sudah siap untuk kita serahkan. Jadi seperti itu, kami yang datang ke lokasi yang terlebih dahulu kami komunikasi dengan aparat kecamatan, desa, dan dinas sosial. Luar biasa, Pak. Terima kasih sudah melayani masyarakat kami di wilayah terpencil. Sudah luar biasa itu, Pak. Karena memang, tapi poinnya adalah saya menangkap bahwa ada koordinasi yang baik antara semua stakeholder terkait pelayanan di masyarakat wilayah terpencil, sampai harus melibatkan aparat kepolisian, Polri, TKSK yang dinaungi oleh dinas sosial. Itu bukti, Pak, bahwa memang terjadi koordinasi yang baik. Kemudian Pak Kadis tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan, itu berkaitan dengan validasi data. Diharapkan agar supaya ada validasi data ulang, sehingga polemik yang sempat muncul di awal-awal, ini polemiknya di awal-awal saja, setelah itu kan hilang, kan? Nah itu bisa teratasi. Gimana dengan proses itu, Pak? Terima kasih. Jadi harus kita akui bahwa data BNPA penerima BST ini masih ada kekurangan.
tadi Ibu Kejari sudah sampaikan, masih ada di dalam data penerima itu ada pegawai negeri sipil yang tercantum namanya. Ada juga yang sudah meninggal, masih ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bahkan masih ada, ya. Ada juga yang sudah tidak berada di tempat itu. Ada juga kepala desa, Ibu Kajari. Ada juga anggota DPR. Ya. Kalau yang saya turun Pak Kadis, Pak Ya. Camat langsung ngaku, Ya. tapi dia langsung meminta supaya Ya. dikeluarkan nama. Jadi ada juga aparat desa. Ini harus kita akui, ya. Karena itu adalah suatu kelemahan di dalam data ini, maka menjadi tugas kami di Dinas Sosial untuk melakukan perval data. Bagi yang meninggal, bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah tidak ada di tempat, pegawai negeri sipil dan lain-lain yang sudah tidak berhak untuk menerima, itu kami minta kepada semua desa dan kelurahan untuk menyampaikan datanya kepada kami. Untuk seterusnya kami lanjutkan ke Kemensos untuk nama ini dikeluarkan dari daftar penerima untuk penerima tahap berikutnya. Dan kami juga menyampaikan kiranya, ya, mengusulkan, ya, pengganti jika memang ada dari keluarga lain yang lebih bersyarat untuk menggantikan itu, ya. Karena bantuan ini sifatnya bukan bantuan orang per orang, tapi ini bantuan yang sifatnya keluarga. Nah, jadi tadi kalau misalnya ada yang meninggal, ya, misalnya ada yang meninggal, tapi ada ahli warisnya, ya, ada ahli warisnya, misalnya anaknya yang masih ada dalam satu kakak, maka ahli warisnya ini berhak untuk menerima dan kantor pos memberikan pelayanan itu, ya. Terkecuali tadi itu yang dianggap bahwa dia pegawai negeri, dia sudah tidak ada di tempat, ya, dia sudah meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris, maka itu kesemuanya itu harus dilaporkan kepada kami untuk kami teruskan ke Kemensos untuk diperbaiki. Ini harus kita akui. Apa langkah-langkah yang harus kami lakukan dengan adanya ini, ya? Langkah yang kami harus lakukan adalah, setelah saya mempelajari dari jumlah data DTKS yang ada di Blue ini sebanyak 55.000 kakak dengan jumlah jiwa 203.000 sekian, itu ternyata memang ini perlu diperbaiki, ya. Karena ternyata data ini adalah data yang sudah lama, ya. 2015, ya, jangankan 2015, 1 tahun saja itu ada perubahan. Jadi benar apa yang disampaikan Ibu Kajari tadi. Jangankan 1 tahun, bisa saja 6 bulan. Ada orang yang hari ini mungkin dia miskin, tapi mungkin 6 bulan ke depan dia akan kaya. Dan sebaliknya juga demikian. Ya, sebaliknya. Ini yang kita perbaiki sekarang. Kami sudah mulai di minggu kedua bulan Juli, ya, kami sudah mulai. Dan ini kantor saya ini, Ibu Kajari, ini sudah ramai sampai subuh di sana. Saya kasih tahu semua operator desa itu, Pak Ketua Desi, kalau tidak selesai, maka yang jadi susah nanti ini adalah desa, ya. Karena sumber data ini bukan sumber datanya Dinas Sosial, sumber datanya dari desa dan kelurahan. Dan memang bukan Dinas Sosial pendata. Ya, Dinas Sosial itu hanya memfasilitasi dan mengumpulkan semua data-data yang ada di desa itu untuk dijadikan sebagai data DTKS. Ini yang kami sudah lakukan, ya. Dan ini memang menjadi pekerjaan rumah saya. Walaupun saya
baru sampai 3 bulan jadi kepala dinas sosial. Tapi insya Allah dengan niat saya akan perbaiki data ini. Karena tidak akan bisa bagus kalau data ini tidak bagus. Mengapa? Semua sumber bantuan nanti itu didasarkan pada DTKS. Tidak ada lagi bantuan yang akan turun tidak berdasarkan dengan DTKS. Sehingga memang perlu kita perbaiki. Dan kalau ini mau diperbaiki, tidak hanya karena kemauan kami dari dinas sosial saja, tapi yang paling penting adalah ada kemauan yang ada di tingkat dusun, desa, kelurahan untuk kita sama-sama perbaiki. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi sudah jelas bahwa untuk mengurai masalah-masalah data tadi memang harus dilakukan perval, verifikasi dan validasi agar supaya lahir data yang akuntabel, akurat dan kekinian. Nah, terkait hal tersebut, adakah ruang bagi stakeholder terkait Bu itu mengajukan pendampingan ke kejaksaan terkait program tersebut agar supaya betul-betul lahir dan jernih, lahir data yang betul-betul jernih dan sesuai dengan realitas hari ini. Adakah ruang untuk itu? Jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa dari Dinsos sudah meminta kepada kelurahan dan desa untuk memverifikasi data yang disampaikan. Tetapi saya ingat waktu melakukan pemantauan kemarin itu keluhan yang disampaikan dari kepala desa dan kelurahan itu karena ada permintaan percepatan data tersebut sehingga mereka hanya dikasih kesempatan kalau nggak salah antara 1-2 hari. Makanya untuk 1-2 hari menjangkau satu desa itu saya pikir nggak cukup. Jadi upaya yang dilakukan saat ini oleh Pak Dinsos untuk pada saat ini ya sampai malam melakukan pendataan ya perlu diapresiasi. Dan kemudian pertanyaan Bang Irfan, apakah ada ruang untuk mengajukan pendampingan? Saya rasa kami dari Kejari Luwu sudah menyatakan jauh-jauh hari bahwa memang ini sesuai dengan tugas kami. Tugas kami itu salah satunya termasuk mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi. Apa yang dikelola oleh dinas sosial yang merupakan uang negara, uang daerah, maka sebagaimana juga kami sudah lakukan terlebih dahulu menyampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Luwu dan untuk bisa mendampingi mendampingi dalam hal refocusing kegiatan dan relokasi anggaran itu sudah kami sampaikan bersurat langsung kepada Bupati dan Bupati sudah membalas dan menyampaikan permohonan untuk pendampingan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tersebut dalam artian bahwa sekarang masing-masing OPD silakan mengajukan pendampingan. Kalaupun tidak mengajukan pendampingan, tetap bagi tugas kami akan dari ini memantau kegiatan tersebut karena memang sudah menjadi tugas kami. Sekolah saja, sekolah yang sedang melakukan pekerjaan swakelola untuk misalnya ada BAK fisik dan dilakukan mengajukan kepada kami karena diminta oleh misalnya dari ada kemarin ada 2 sekolah yang mengajukan SMK karena dari dinas provinsi yang meminta, dinas pendidikan provinsi yang mengajukan, kami terima. Beberapa kepala desa mengajukan pendampingan, kami terima. Apalagi dinas sosial ketika mengajukan ya tentu saja sudah menjadi tugas kami. Jadi silakan. Goodwill kami sudah kami tunjukkan, ini menjadi good faith kami, ya udah. Kami sangat terbuka untuk mendiskusikan terhadap apa yang dilakukan tugas dari Dinsos dalam mengelola keuangan negara maupun keuangan daerah. Mungkin Bang Irfan. Terima kasih Bu. Tentunya siap melakukan proses tersebut karena memang menjadi tusi dari Kejari Luwu
untuk memantau setiap keuangan negara. Ini terakhir untuk Ketua BSI, kira-kira apa masukan yang ingin disampaikan dan harapan teman-teman berkaitan dengan program BST yang sedang berlangsung ataupun program-program selanjutnya yang bisa saja akan dicanangkan oleh Kementerian Sosial ke depannya karena akan melakukan verifikasi dan validasi. Ya, kalau kami di BSI sendiri mewakili pemerintah desa, mungkin ada, karena ini kan sekarang kita juga bicara pandemi COVID, berarti bicara skala nasional. Nah, dalam proses penyalurannya, dan kita juga berharap mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun setelahnya itu sudah tidak ada lagi yang terdampak, atau misalkan penyaluran bantuan-bantuan BST dan sebagainya, karena kami juga betul-betul sadar kasihan pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus kemudian stakeholder dan instansi-instansi yang lain kewalahan dengan begitu baik, dengan terbatasnya juga sumber daya yang mereka miliki, dan mereka hanya fokus untuk melakukan penyaluran BST di daerah-daerah. Nah, yang kadang-kadang juga tanpa sadar masyarakat itu tadi saya bilang tidak puas dan sebagainya. Nah, tetapi ada usulan yang saya ingin sampaikan bahwa kalau toh memang pada akhirnya harus melakukan penyaluran lagi bantuan dari Kemensos dan sebagainya, setelah saya berhadapan langsung dengan masyarakat, ada baiknya memang semua harus terpusat ke Kemensos melalui Dinsos, melalui Kemensos. Dalam bentuk apa? Itu tidak lagi tersalurkan dalam bentuk tunai, dalam bentuk sembako. Kenapa? Karena kalau kita berbicara kategori hari ini, semua yakin dan terdampak, dan itu ketika misalkan kita memberikan bantuan dalam bentuk sembako, hampir bisa dibilang nanti di tingkat-tingkat desa ini pasti merata penyalurannya dalam bentuk sembako. Ada Dinsos, ada program sembako juga Ya. Selain BST. Memang ada Bu, memang ada program sembako, cuman kan akan tetap ada yang namanya kesenjangan sosial. Kita kaji betul itu dalam proses penyaluran, ada yang menerima 600, ada yang menerima sembako dengan dalam bentuk PKH, BNPT dan sebagainya. Dengan masyarakat yang hari ini pandangannya, oh enggak, kalau begitu saya mau terima 600.000, nggak usah terima sembako. Tapi kalau kita berikan pemerataan ke semua, bekerja sama dengan BUMDes di desa, penyaluran sembako tersebut, yakin dan percaya verifikasi data itu bisa valid. Katakanlah misalkan dari 850 KK ini, saya ambil contoh di Sengkang Selatan, 850 KK di Sengkang Selatan misalkan, kalau dia dalam bentuk tunai, maka tidak akan mampu mencukupi 850 KK secara akumulasi 3.500 masyarakat. Tetapi ketika dia dalam bentuk sembako di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang ini yang memang sudah mulai agak berkurang intensitas penyebarannya, kita tinggal salurkan melalui sembako dalam bentuk apa? Beras. Itu kalau misalkan 600.000 kita alokasikan beras yang 5 kilo, 10 kilo, saya pikir bisa meng-cover satu rumah. Jadi ketika berbicara KK, banyak sekarang ini manipulasi data juga, dan itu tidak salah bukan kesalahan dari pemerintah daerah. Manipulasi data yang kami maksud itu dalam satu rumah ada 4-5 KK biasanya. Terus tiba-tiba masyarakat ini sudah dapat orang tuanya, anaknya juga ngotot minta. Padahal sebenarnya normalnya, idealnya penyaluran itu cukup satu rumah saja. Kalau toh memang ada yang nebeng, yang punya rumah yang dikasih. Itu usulan saya supaya ke depan penyalurannya itu bisa merata. Yang terakhir agak sedikit melenceng, cuman saya ada momentum seperti ini, saya juga ingin menyampaikan peran BPJS sebenarnya. BPJS, saya nggak tahu bagaimana aturan di BPJS itu, tetapi sebenarnya dengan kondisi sekarang ini peran BPJS itu sangat penting sebenarnya. Kalau memang ada yang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, iya dalam ya. Bukannya untuk masyarakat miskin kan ada Iya, mendapatkan BPJS. betul Bu. IKN.
masyarakat miskin mendapatkan BPJS, tapi ada juga masyarakat miskin yang mendapatkan BPJS mandiri yang hampir bisa dibilang tiap bulan membayar. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini harusnya dia berperan aktif untuk berkolaborasi dengan Dinsos. Apa itu? Harusnya daripada pemerintah pusat pusing refocusing anggaran, menarik-narik misalkan ke daerah-daerah dan sebagainya, ada anggaran dari BPJS kok. Masyarakat miskin pun sampai menyentuh pembayaran tiap bulan BPJS itu, di mana rumah sakit sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan untuk pasien umum. Masyarakat juga ogah-ogahan masuk ke rumah sakit, takutnya sampai di sana, wah nanti kita kena COVID-19 dan sebagainya, Bu. Gitu. Ini yang penting. Kenapa enggak kita coba BPJS berperan mengembalikan, misalkan katakanlah Bang Awal sudah membayar BPJS 3 bulan. Kalau dia mau dibentuk dalam bentuk BLT atau BST, itu aja yang dikembalikan. Karena data validnya itu kita tidak mengacu lagi pakai data tahun 2015. Karena itu hampir tiap bulan masyarakat membayar di Indonesia ini. Itu saran saya sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kita semua. Ini adalah ada 2 hal yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama, proses penyaluran BST di Kabupaten Luwu hari ini sudah berjalan dengan baik. Untuk proses penyalurannya, kali itu ditandai dengan pelayanan yang dilakukan yang merupakan kolaborasi semua pihak tadi sampai ke wilayah-wilayah daerah terpencil. Dan mewakili masyarakat Kabupaten Luwu, kami ingin menyampaikan apresiasi atas semua usaha bersama yang telah dilakukan. Yang kedua, temuan masalah adalah memang lagi-lagi masalah data penerima, dan sudah disampaikan oleh Dinas Sosial tadi bahwa Dinas Sosial terbuka akan melakukan ulang verifikasi dan validasi yang sementara berlangsung saat ini untuk memastikan akurasi data penerima, dan di sisi lain Kejaksaan Negeri Luwu siap untuk melakukan pengawasan diminta atau tidak diminta karena ini berkaitan dengan keuangan negara. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertemuan hari ini, karena durasi talkshow kita hanya 1 jam atau 60 menit. Dan selaku host pada acara ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Firman Ese selaku Kepala PT Pos Regional Wilayah Palopo yang sudah, tapi ini doa ini Bang yang sudah menjadi narasumber, kepada Bapak Asli Balik SMSI yang juga sudah menjadi narasumber selaku Kepala Dinas Sosial, Ibu Erni Veronica Maramba SHM, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu yang sudah hadir sebagai narasumber, dan terakhir kepada sahabat saya Arfan Basmin yang selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Sumber Desa Kabupaten Luwu dan juga hadir menjadi narasumber. Mungkin itu penutup dari kegiatan ini. Sebelum saya sampaikan untuk closing statement ke penggagas acara, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal, dan saudara-saudara kita yang berada di utara Masamba sana diberi kekuatan untuk menghadapi musibah banjir bandang. Mungkin itu cukup dari saya, dan saya kembalikan kepada Bung Awal Makajarak kakanda saya untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pada akhirnya talkshow kita pada sore hari ini sampai pada kesimpulan bersama yang saya tangkap dari 4 narasumber Anda kita, bahwa apapun itu kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan bangsa itu penting. Semua stakeholder yang terkait dengan wacana atau narasi bangsa hari ini tentang persoalan COVID-19 itu tidak terlepas daripada kemudian kepala desa, kejari, terus kepala pos melakukan kerja-kerja konkret untuk bagaimana kemudian masyarakat di tingkat bawah ini itu merasakan dampak terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dalam hal ini Dinsos Luwu,
yang secara teknis ada PT Pos di dalamnya, sangat giat melaksanakan tupoksi yang diberikan oleh pemerintah membawa bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang terdampak. Sehingga pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 4 narsum kita. Mudah-mudahan tidak hanya dalam hal COVID kita bisa berkolaborasi, banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan secara sama-sama ke depan. Tetapi momentum COVID ini yang mempertemukan kita, kemudian menjadikan kita melahirkan niat untuk kemudian seperti apa daerah kita ke depan, seperti apa bangsa kita ke depan. Saya kira seperti itu, Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.